Bismillah. Assalamualaikum Solihah. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali untuk belajar bersama, yaitu kita akan belajar Al-Quran hadis ya. Alhamdulillah untuk hari ini kita masuk pelajaran yang kelima dan kita akan belajar tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagian A, mengenal surat Al-Alaq. Al-Alaq artinya segumpal darah. Kata Al-Alaq diambil dari kata Al-Alaq yang terdapat pada ayat kedua di surat ini ya. Nah, surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Berada pada urutan yang ke-96 dalam Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 merupakan ayat yang pertama kali turun dan menjadi bukti awal kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad mengalami mimpi yang menjadi nyata. Setelah beberapa kali mimpi, ia memiliki kebiasaan menyendiri di Gua Hiro. Di saat itulah ada malaikat yang menyerunya dengan perintah, "Iqra", bacalah. Ia menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nabi mengatakan, kemudian ia mendekapku hingga aku merasa sesak. Barulah ia melepasku. Hal itu dilakukan 3 kali. Ia pun mendekapku untuk ketiga kalinya. Kemudian melepaskanku dan mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nah, demikian itu tadi bukti awal kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu yang pertama ya. Kita lanjut ya, bagian yang B, membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Perhatikan baik-baik ya Solihah untuk bacaannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kita lanjut ya, bagian yang C yaitu penjelasan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Iqra atau surat Al-Alaq adalah surat yang pertama kali diturunkan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal surat berisi perintah membaca, yang dengan membaca dapat diketahui perintah dan larangan Allah. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Manusia bukan hanya diciptakan saja, namun ia juga diperintahkan dan dilarang. Untuk menjelaskan perintah dan larangan ini, diutuslah Rasul dan diturunkanlah Alkitab atau Al-Quran ya. Oleh karena itu, setelah menceritakan perintah untuk membaca, disebutkan mengenai penciptaan manusia. Bacalah, dan Rabb-Mulah yang maha pemurah. Disebutkan bahwa Allah memiliki sifat pemurah yang luas dan karunia-Nya yang besar pada makhluknya.
Di antara bentuk karunia Allah pada manusia adalah bahwa Allah mengajarkan ilmu pada manusia. Manusia dikeluarkan dari perut ibunya ketika lahir tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah menjadikan baginya penglihatan dan pendengaran serta hati sebagai jalan untuk mendapatkan ilmu. Allah mengajarkannya dengan perantaraan kolam atau pena yang bisa membuat ilmunya semakin lekat. Allah pun mengutus Rasul supaya bisa menjelaskan kepada mereka. Bagian yang D, pelajaran dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, setelah tadi Ibu bacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 dan Ibu juga sudah menjelaskan tentang isinya, maka kita bisa mengambil pelajaran ya dari Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama, ayat yang pertama kali turun dan menjadi awal kenabian Nabi Muhammad ya, yaitu tadi surat Al-Alaq ayat 1-5 ya. Terus yang kedua, perintah untuk membaca atau menuntut ilmu. Yang ketiga, penetapan bahwa Allah Maha Pencipta. Yang keempat, manusia diciptakan dari segumpal darah yang berada di rahim seorang ibu. Dan yang kelima, Allah mengajarkan manusia apa yang mereka tidak ketahui. Demikian ya untuk materi hari ini, yaitu tentang surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan untuk tugas kalian hari ini, silahkan kalian hafalkan bacaan surat Al-Alaq ayat 1-5 ini dengan bacaan tajwid yang betul. Terus setorkan juga ya beserta artinya. Ibu tunggu ya tugas kalian. Jangan lupa ya dikirimkan ke Google Classroom. Untuk hari ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.